kalian disebut oleh Rasulullah dengan sebutan agung. Nabi pernah menyebutkan, idza ja'akum qaumun yatlubunal ilma qulu marhaban marhaban biwasiyati Rasulillah. Jika datang sekelompok kaum kepada kalian, sambut mereka marhaban marhaban, selamat datang wahai wasiatnya Rasulillah. Kalian wahai anak-anakku digelari dengan gelar wasiatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kunuhum, kata Nabi, perhatikan mereka. Siapapun yang memperhatikan kalian beruntung. Jadi anak-anakku, kalian ini menjadi sebab keberuntungan banyak orang. Kalian sendiri beruntung menjadi wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tua kalian beruntung, guru-guru kalian beruntung. Ada orang punya harta ditumpahkan ke tempat semacam ini beruntung. Kalian mengundang keberuntungan. Lalu bagaimana jika kalian tidak bangga menjadi santri? Apalagi di hari ini. Hari ini zamannya zaman pesantren. Barangkali ada mendengar di suara sana, di luar sana, yang ternyata belum merindukan anaknya masuki pondok pesantren. Kami ingatkan, problem umat, problem anak muda hari ini banyak sekali, dan ternyata solusinya adalah pondok pesantren. Coba dijejer problemnya apa? Problem handphone misalnya, problem pergaulan, problem ini, problem itu, semuanya itu akan terselesaikan di saat anak mau tinggal di pondok pesantren. Indah sekali di taman surga Allah menjadi wasiat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo kita rindukan semuanya. Jangan sampai kita tidak merindukan anak kita untuk tinggal di pesantren. Anak masuk pesantren bisa jadi apa? Jadi ulama, ya memang tempatnya. Menjadi dokter, ada jalurnya. Menjadi insinyur juga akan diarahkan ke sana. Tidak ada yang kurang hari ini. Dan hari ini, di zaman ini, pesantren menjadi tumpuan. Bukan seperti zaman dulu. Zaman dulu, zaman berapa puluh, 20, 30 tahun yang lalu, belum terlalu. Pesantren sangat diperlukan, akan tapi tidak sedahsyat hari ini. Hari ini orang pada kebingungan di luar. Kebingungan di luar dengan keadaan pergaulan dan seterusnya. Belum media sosial yang begitu mudah masuk ke otak anak-anak kita, merusak akhlak anak-anak kita. Akan tapi pesantren adalah benteng yang dahsyat. Maka anak-anakku semuanya, kalian harus bersyukur. Wahai para wali santri, para orang tua, Anda harus bersyukur punya anak tinggal di pondok pesantren. Maka kami ingatkan, yang punya anak, yang lainnya yang punya anak belum masuk pondok pesantren, rindukan anak-anak Anda ke dalam pondok pesantren. Kemudian jika ternyata anak-anak Anda kok belum mau masuk pondok pesantren, maka rindukan hati, masukkan hatinya ke pondok pesantren. Ini nasihat untuk semuanya. Rindukan anak-anak Anda ke pondok pesantren. Kalau ternyata ada anak yang badung bandel nggak mau di pondok pesantren, masih ada cara bagaimana membawa anak kita ke pondok pesantren. Dengan cara perhatikan anak-anak santri, maka Allah akan menjaga anak-anak Anda. Wahai orang-orang yang berada di luar, yang selama ini kebingungan dengan urusan anaknya, Allah fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Kalau Allah akan menolong seorang hamba yang menolong orang lain. Jika Anda wahai para orang tua yang mendengar suara ini di luar sana, kebingungan dengan anaknya, dengan kebejatan anaknya, dengan kebrutalan anaknya, ketahuilah Allah Maha Kasih. Tolonglah anak-anak hamba Allah, pedulilah dengan para santri, maka Allah akan menolong anak-anak Anda. Tinggal nunggu waktunya. Kalau Anda tulus, Anda akan dapatkan jawabannya tentang anak Anda. Kemudian ada lagi satu orang yang mungkin yang terakhir, yang itu yang belum diberi oleh Allah anak. Ada orang yang memang tidak punya anak, belum diberi anak, atau memang sudah tidak beri anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai hamba-hamba yang tidak punya anak, jangan sampai berkecil hati. Ada orang hebat tidak punya anak. Siti Aisyah tidak punya anak. Tidak punya anak di dunia, tapi punya anak di akhirat. Maka yang tidak punya anak, jangan sampai di dunia tidak punya anak. Urusi para santri, maka mereka akan menjadi anak Anda di akhirat. Semuanya mengerucut kepada tempat mulia ini, pondok pesantren. Sehingga jangan sampai ada orang mendengar suara ini tidak rindu kepada pondok pesantren. Pondokkan hatinya, pondokkan jasadnya. Jika tidak bisa, mungkin anak Anda kuliah di tempat yang jauh di sana, tapi sambungkan hatinya ke pondok pesantren. Kemudian pondok pesantren yang bagaimana yang harus kita masuki, ini penting. Hari ini banyak pondok, akan tapi ternyata jangan sampai anak kita masuk ke pondok pesantren tersebut ternyata berubah imannya, berubah akidahnya. Yang harus kita pertahankan adalah
pondok pesantren yang mengajarkan akidah yang benar, akidah ahli sunnati wal jamaati al asyariyati. Kami akan menyampaikan pesan sedikit, paling tidak punya identitas 5. Identitas 5 perlu dihafal. Kalau pengen masukkan anak ke pondok pesantren harus ada ciri 5. Atau mungkin lebih detail lagi, kalau pengen ambil menantu, tes dengan 5 hal. Yang pertama, mantumu harus seorang muslim. Ini para ibu-ibu yang sudah punya anak gede. Mantumu harus seorang muslim. Ternyata muslim saja belum cukup. Ada muslim ngaco, muslim gado-gado, muslim gak jelas. Harus berani mengatakan muslim. Yang kedua adalah muslim ahli sunnati wal jamaati. Ternyata mengatakan muslim ahli sunnah wal jamaah belum tentu benar. Karena ada orang yang ahli sunnah wal jamaah palsu, ngaku-ngaku katanya ahli sunnati wal jamaati, tapi tetap bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah yang sesungguhnya. Maka harus ada lanjutannya, ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati atau maturidiyah. Secara akidah, jadi Islam ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah atau maturidiyah. Ini identitas yang ketiga. Setelah dia mengakui asy'ariyah, belum cukup, sebab ada sekarang ingin merubah Imam Abul Hasan Asy'ari dengan Asy'ariyah beda. Dirancuhkan keadaan dengan dusta-dusta mereka. Ingin membuat Abul Hasan Asy'ari adalah tidak sama akidahnya dengan kaum Asy'ariyah, para ulama Asy'ariyah. Tidak, Abul Hasan Asy'ari dan Asy'ariyah sama, dan cirinya Asy'ariyah yang benar adalah Asy'ariyah yang bertasawuf. Yang keempat adalah mengikuti ahli tasawuf, sufi. Kalau ada orang ngaku ahli sunnah wal jamaah, ternyata ngaku Asy'ariyah, ngaku ikut Abul Hasan Asy'ari, tapi menghantam kaum sufi, hati-hati. Dia adalah keluar dari jalur kemuliaan. Kemudian setelah mengatakan tasawuf, sekarang ada tasawuf ini dianggap sebagai sesuatu yang penting. Cuman mereka kemas dengan bermacam-macam model. Akhirnya mencoba mengingkari tasawuf dengan cara yang halus, padahal mereka adalah musuh tasawuf. Sehingga ada ngaku-ngaku tasawuf. Tidak cukup orang bertasawuf, tapi dalam beribadah pun harus ada rambu-rambunya. Mereka harus mengatakan bermadhab. Sebab hari ini ada orang ngaku ahli sunnati wal jamaati tapi tidak bermadhab. Yang penting ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tolong hafal identitas 5. Islam, ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah maturidiyah, sufiyah, bermadhab. Baru itu calon menantu Anda. Kalau nggak bisa jawab ini gagal, biarpun sudah tunangan. Biarpun sudah di meja mau akad nikah, batal pulang kau. Kau bukan bagian daripada akidah yang benar. Ini yang harus difahamkan, sebab hari ini banyak orang-orang, mohon maaf, kita pergi ke satu tempat, orangnya sangat mencintai kita, mencintai ulama-ulama kita. Ternyata ditanya, anakmu ada di mana? Anakku sekolah di sana. Di mana tempatnya? Ini tempat. La haula wala quwwata illa billah. Engkau mencintai aku, tapi kau sekolahkan anakmu di tempat yang akan musuhi aku. Makanya sadar memondokkan anak itu penting, tapi sadar memilih akidah jauh lebih penting. Jangan sampai kita salah. Dan alhamdulillah ini adalah sanad-sanad ilmu itu ada di sebagian pondok pesantren yang sangat jelas, termasuk adalah Gus Makrus dan Romo Yunus Istandar. Sanad ilmunya bagaimana? Jelas bahwasanya mereka adalah pembawa akidah, pembawa Islam, ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah maturidiyah, sufiyah, dan juga bermadhab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.